Kabar semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan yang telah menghadiri Zoom meeting hari ini. Perkenalkan, nama saya Teh Yulianti. Pada sesi kali ini, saya akan membahas sedikit tentang TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, Microsoft PowerPoint, serta kegunaannya pada kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK merupakan teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian informasi. Manfaat dari TIK sendiri adalah melakukan pertukaran informasi dan berkomunikasi yang efektif serta efisien. Proses pertukaran informasi serta komunikasi ini bisa dilakukan di mana saja kita berada dalam kondisi apapun. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK tidak hanya dirasakan oleh beberapa pihak, melainkan semua kelompok masyarakat, mulai dari siswa hingga pekerja, semuanya merasakan manfaat dari TIK. Contohnya, jika dahulu para pedagang harus menjajakan dagangannya ke pasar setiap hari, namun dengan kemajuan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang PowerPoint pada rekan-rekan semua. Saya yakin rekan-rekan di sini juga sudah sering menerima ataupun menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint ini. Apa itu Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint merupakan salah satu program berbasis multimedia. Software ini memiliki fasilitas yang lengkap dalam bentuk slide-slide yang dapat digunakan dalam pembuatan serta penyusunan suatu presentasi yang efektif serta profesional. Microsoft PowerPoint sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membuat materi presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat. Memudahkan pembuatan presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan fitur audio, video, gambar, serta animasi yang akan dipergunakan. Yang terakhir, Microsoft PowerPoint sendiri memiliki fungsi mempermudah pemberian materi pembelajaran kepada siswa agar mudah dipahami dan dimengerti. Baiklah, cukup sekian sedikit penjelasan saya mengenai TIK dan juga Microsoft PowerPoint. Selanjutnya, rekan saya, Sabita Putri, akan memberikan sedikit tutorial cara pembuatan sebuah slide pada Microsoft PowerPoint. Terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja fitur-fitur yang ada di Microsoft PowerPoint. Nah, jadi ini contoh PowerPoint yang sudah jadi seperti ini. Tapi sebelum saya menjelaskan bagaimana cara membuat PowerPoint seperti ini, saya akan terlebih dahulu memberikan pengertian mengenai fitur-fitur yang ada di PowerPoint. Jadi yang pertama adalah ribbon. Jadi ribbon ini adalah serangkaian tab yang masing-masing dari tab itu sendiri memiliki fungsi dalam sebuah pembuatan slide presentasi. Jadi dari file menuju help ini bisa kita sebut sebagai ribbon. Yang pertama ada tab home. Nah, yang pertama ada tab file dulu. Di tab file ini ada fitur home, new, open, info, save as, print, dan share. Jadi fungsinya yang pertama adalah new. Fungsi dari view ini adalah untuk membuka file dokumen baru apabila kita ingin membuat presentasi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu yang kedua, ada tab open. Tab open itu untuk membuka file-file yang sudah kita buat. Lalu yang ketiga ada tab info. Yang keempat ada save as. Jadi tab ini berfungsi untuk menyimpan materi presentasi yang sudah kita buat di PowerPoint. Nah, kita juga bisa mengubah nama dengan mengklik rename.
Dan kalau misalnya kita mau mencetak presentasi PowerPoint kita, kita juga bisa klik yang print. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tab Insert. Yang tab Home. Tab Home ini merupakan kumpulan berbagai tools yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah slide. Hampir semua tools yang kita butuhkan ini ada di tab Home. Nah, ini adalah tab untuk menambahkan slide baru atau bisa disebut dengan new slide. Lalu selanjutnya tab Insert. Tab Insert ini untuk menyisipkan berbagai konten atau objek ke dalam slide. Kita bisa menyisipkan objek berupa tabel, gambar, maupun video. Lalu ada tab desain. Tab desain ini merupakan sekumpulan dari tema atau desain yang akan kita gunakan. Jadi apabila kita ingin menggunakan PowerPoint, membuat presentasi, kita di sini bisa memilih apa saja tema yang ada di sini. Jadi kita bebas milih ya, teman-teman mau pakai tema yang mana. Lalu selanjutnya, ada tab transition. Nah, tab transition ini fungsinya untuk memberikan efek-efek transisi pada presentasi kita. Oke, nah selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara pembuatan presentasi di Microsoft PowerPoint dari awal. Baik, saya akan share screen kembali untuk pembuatan Microsoft PowerPoint. Bentar ya teman-teman. Baik, jadi untuk pertama, pada saat kita akan membuat presentasi di Microsoft PowerPoint, tampilannya akan seperti ini. Jadi kita bisa memilih tema yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Nah, ini adalah tempat untuk kita menuliskan judul. Jadi saya akan memberikan contoh, judul di sini adalah Information and Communication Technology. Lalu di sini kita bisa juga menuliskan univ atau sekolah kita. Contohnya saya akan menuliskan Universitas Cyber Asia. Nah, untuk teman-teman semua, kalau misalnya kalian merasa boring nih sama font yang itu-itu aja, kita juga bisa ganti font. Contohnya kita blok semua dulu. Nah, cara bloknya itu kita tekan Ctrl sama A. Nah, nanti akan keblok semua seperti ini. Lalu di tab Home, kita pilih fontnya. Di sini saya akan memilih font Century Schoolbook. Nah, untuk ukurannya pun kita bisa sesuaikan. Contohnya, saya akan membuat ukurannya sebesar 55. Nanti seperti ini.
Nah, untuk judul yang atas, yang Universitas Cyber Asia juga bisa kita ganti fontnya atau kita ganti warnanya. Cara ganti warnanya itu kita blok dulu tulisannya, lalu kita ubah ke sini. Font color. Contohnya, nah ini jadi warna merah. Kalau kita mau ganti warna lain juga boleh. Contohnya di sini saya akan menggunakan warna gray. Jadi seperti ini. Lalu untuk slide kedua, buat teman-teman yang belum tahu cara menambahkan slide itu bagaimana, kita bisa langsung klik yang ada di sini, yang ada tanda tambah hijau, atau nanti ada tulisan new slide, maka tampilannya akan seperti ini. Slide baru akan tertambahkan. Nah, tapi kalau misalnya kalian ngerasa, oh ini slide-nya kebanyakan, kita boleh hapus dengan cara tekan klik kanan, lalu kita tekan delete slide. Maka slide-nya akan terhapus. Lalu di slide kedua ini, saya akan menuliskan beberapa tujuan penggunaan ICT. Kita akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Dari ICT. Nah, judulnya kita taruh di atas ini, dan di bawahnya kita bisa menuliskan pengertian ICT. Contohnya, nah setelah itu kita juga bisa ganti fontnya di sini, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Untuk slide 2-nya seperti ini. Lalu slide 3, di sini saya akan menuliskan judul mengenai bidang-bidang yang sudah menerapkan ICT. Nah, agar presentasi kita terlihat lebih menarik lagi, kita juga bisa menyisipkan transisi atau transition di sini. Ada banyak sekali pilihan-pilihan. Jadi di sini untuk slide pertama, saya akan menggunakan transition mode. Lalu yang kedua, saya akan menggunakan transition crush. Di slide selanjutnya, saya akan menggunakan transition airplane. Lalu di slide keempat, saya akan menggunakan transition dari mode lagi. Lalu di slide terakhirnya, saya menggunakan transition dengan tema prestige. Nah, kalau udah selesai seperti ini, kita bisa lihat hasil presentasi kita di sebelah kanan yang ada tulisan presentation. Kita bisa klik. Lalu tampilannya akan seperti ini. Kita slide ke kanan. Nah, dengan menggunakan efek transition ini tentunya akan membuat presentasi kita lebih unik dan menarik. Dan terutama untuk teman-teman yang masih sekolah, kalau kita belajar pakai PowerPoint ini tentunya bikin mood belajar kita tuh naik. Jadi nggak bosan karena belajarnya dari buku atau itu-itu aja. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kalau teman-teman masih ada yang bingung setelah presentasi kayak gini, gimana sih caranya buat nge-close dari PowerPoint ini? Caranya tinggal tekan yang tombol ESC yang ada di sebelah kiri atas keyboard laptop kalian. Jadi nanti akan seperti ini lagi, kembali ke awal lagi. Mungkin cukup sekian aja.
dari tutorial membuat presentasi di Microsoft PowerPoint. Baik buat teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya mengikuti latihan Microsoft PowerPoint kali ini. Semoga ilmu yang saya dan teman saya, yaitu Tita, sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, contohnya untuk belajar atau untuk rangkum-rangkum materi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semuanya.